Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanata wa ballagha ar-risalah وكشف الله به الغمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Hadirin yang dirahmati Allah, sedang jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan sedikit pembicaraan yang pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu tentang kehidupan Rasulullah SAW di akhir masa hidup beliau. Kita sudah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berawal sakit beliau itu di tanggal 29 Safar, kemudian berlanjut, namun demikian Rasulullah masih sanggup untuk berjalan ke masjid memimpin salat jamaah dengan para sahabat. Kemudian ada sekitar seminggu Rasulullah sakit, Rasulullah sudah tidak mampu lagi ya, sampai Rasulullah memanggil Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam di dalam Masjid Nabawi. Dan itu berlangsung selama 17 kali pelaksanaan salat. Jadi di masa hidup Rasulullah SAW, Abu Bakar pernah memimpin sebagai imam itu sebanyak 17 kali waktu pelaksanaan salat jamaah di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi. Apakah di luar Masjid Nabawi Abu Bakar pernah menjadi imam? Pernah ya. Ada di sebuah peperangan, para sahabat sedang menanti Rasulullah SAW. Namun Rasulullah enggak kunjung datang, sehingga akhirnya para sahabat meminta kesediaan Abu Bakar sebagai imam. Kemudian tak lama kemudian ternyata Rasulullah menyusul menjadi makmum di belakang Abu Bakar Siddiq. Itu ada kejadian di satu peperangan. Hadirin Allah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal ya, bulan Maulid. Ada satu ungkapan oleh masyarakat Quraisy yang pada saat itu Rasulullah masih berada di Mekah. Pegah sama-sama mereka, jangan terlalu khawatir dengan dakwah Muhammad ini ya, karena Muhammad ini abtar ya, Muhammad ini putuhiku ya. Maksud abtar putuhiku, apa maksudnya? Tidak ada generasi, karena Rasulullah SAW dikaruniai 7 orang anak dari istri beliau yang bernama Khadijah. Kesemuanya meninggal dunia di masa hidup Rasulullah SAW, kecuali satu orang, yaitu Fatimah. 3 orang laki-laki, yang pertama Al-Qasim, ya, makanya beliau disebut dengan Abul Qasim, itu meninggal dunia di Mekah. Kemudian yang kedua Abdullah, juga meninggal di Mekah. Kemudian yang ketiga At-Tayyib, juga meninggal di Mekah. Jadi ketiga laki-laki, anak laki-laki dari istri beliau Khadijah, semuanya meninggal sewaktu Nabi berada di Mekah. Jadi dengan kondisi seperti itu,
masyarakat Quraisy mencoba menghibur diri, ya. Terlalu takut dengan dakwah Muhammad karena nanti nggak ada penerus, nggak ada generasi penerus. Karena Muhammad abtar. Kemudian setelah mereka mengejek Nabi seperti itu, Allah menurunkan surat, yaitu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu, Muhammad, al-kautsar. Apa arti kautsar? Kautsar kebanyakan, yang sangat banyak. Ya. Berasal dari kata katsir. Katsir dalam bahasa Arab artinya banyak. Jadi kautsar sighah mubalaghahnya yang menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Ada yang menafsirkan kautsar ini keturunan yang banyak. Ada yang menafsirkan juga kautsar ini sebuah sungai yang ada di dalam surga. Jadi Rasulullah, kalau kita berpegang pada tafsiran sungai di dalam surga, bahwa Rasulullah tidak hanya diberikan sungai, ya. Rasulullah semua surga diberikan ke Rasulullah. Makanya tafsiran yang lebih tepat adalah kebaikan dan anak yang banyak. Anak yang banyak. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, laqad taraktu fikum ats-tsaqalaini, ya, amrayni ats-tsaqalain. Dua perkara yang berat. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satu dari dua itu lebih berat daripada yang lain. Yang pertama, kitabullah, hablum mamdudun bainas sama'i wal ardh. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, keturunan cucuku. Ini ada kata Rasulullah SAW. Ini mukjizat, ya. Enggak ada siapa-siapa di antara kita yang sanggup menjamin. Nyolong lunjuk jaminan. Long akan memiliki keturunan yang banyak. Tidak ada yang sanggup, ya. Tidak ada yang berani. Bahkan orang-orang yang tadi mengejek Rasulullah SAW, ada yang menyebutkan yang mengejek itu ayah dari Khalid bin Walid. Namanya Walid bin Mughirah. Ada yang menyebutkan yang mengejek itu Abu Jahal. Abu Jahal. Ada yang menyebutkan yang mengejek itu ayah dari Amr bin As. Namanya Al-As bin Wa'il. Sekarang enggak ada yang mengetahui satupun, baik di sini atau di Arab, keturunan dari Abu Jahal, ya, atau Abu Lahab, atau Al-Walid bin Mughirah, atau Al-As bin Wa'il. Tidak ada, dan tidak ada satupun yang mengatakan nyolon keturunan Abu Jahal, ya. Jadi generasi mereka sudah diputuskan. Sedangkan generasi dari Rasulullah SAW, walaupun bukan dari anak cucu beliau yang laki-laki, tapi berasal dari Fatimah, tapi sampai sekarang masih ada. Ada yang menyebutkan keturunan Rasulullah sekarang itu berkisar sekitar 25 juta orang, 30 jutaan. Keturunan Rasulullah SAW ada 30 juta, sekitar 25-30 juta. Bagaimana kita ketahui? Satu kebiasaan baik dari keturunan Rasulullah SAW, mereka menulis, ya, nasab mereka sampai ke Rasulullah SAW. Dan satu perkara baik juga di sebagian negara-negara Muslim, termasuk Mesir umpamanya, kemudian Syria, Maroko, mereka ada satu badan kantor besar, kantornya, ya. Itu yang bertugas melestarikan nasab Rasulullah SAW, ya, namanya Naqabatul Ashraf. Jadi Naqabatul Ashraf itu umpama kantor yang di situ ada manuskrip keturunan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ini keturunan Nabi, yang kedua keturunan Ali, keturunan Fatimah, dia bisa membawa dokumen membuktikannya di Naqabatul Ashraf.
Qabatul Ashraf. Jadi begitulah Allah Azza wa Jalla selain tadi membantah tuduhan bahwa Nabi putuhiku, ya, anak keturunan, justru kebalikannya diabadikan oleh Allah, kami akan memberikan kepada engkau keturunan yang banyak. Dan Rasulullah juga mengatakan, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ada hadis lain, kitab dan sunnah. Tapi ada hadis ini, aku meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran wa itrati ahli baiti, ya, keturunanku, kata Rasulullah SAW. Makanya di riwayat yang lain juga Rasulullah pernah memberi jaminan terhadap kelestarian keturunan beliau, bahwa di akhir masa nanti akan ada Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia berasal dari keturunanku, ya. Jadi ini mukjizat. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Nabi ketika berjanji bukan omong kosong. Walaupun Nabi, ya, atau semua manusia enggak mengetahui secara pasti keturunan ke depan atau terjaga keturunan sampai selama-lamanya. Semua manusia enggak bisa berani, ya, enggak ada kemampuan untuk menjamin. Tapi Rasulullah, ya, atas izin dari Allah mengatakan kepada umat beliau, memberi jaminan, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak omong kosong, in huwa illa wahyun yuha, melainkan apa yang beliau katakan itu wahyu dari Allah. Tadi Allah sudah mengatakan, kami akan memberikan kepada engkau keturunan yang banyak, dan dipertegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa aku akan meninggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan keturunanku. Hadirin Allah, surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, yang jumlah hurufnya pun sangat sedikit, sekitar 47 huruf. Ya, dengan kata-kata yang sedikit dan padat itu, Allah membantah tudingan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy atau yang mengejek Rasulullah SAW anak keturunan, ya, baca dan bantah, ya. Inna kafainakal mustahziin. Ini baru-baru ini kita digembirakan dengan berita sekitar 2 minggu ini, ya, kematian seorang menulis gambar karikatur itu, ya, di Swedia karena terbakar. Padahal sejak tahun 2007 dia sudah dilindungi oleh polisi. Kemana saja dia pergi, dia didampingi oleh 2 orang polisi. Kenapa? Untuk tidak sampai terbunuh. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa yang akan membunuh mereka itu adalah Allah, ya, bukan kita manusia. Kita sudah mencoba tapi dihalangi, tapi ada kekuatan lain, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan terbunuh dengan kondisi sangat menyedihkan, yaitu terbakar. Dengan kondisi berteriak-teriak minta bantuan, tidak satu pun bisa bantu. Sudah dicoba dipadamkan api bertambah membesar. Ya, inna kafainaka almustahziin. Nyona orang yang ngejek Muhammad, bah urusan kamu. Ya, nyona orang yang mengejek Muhammad, inna kafainaka, bah kamu urusannya. Ya, bah urusan kamu. Begitulah Allah menjaga Rasulullah SAW. Ketika dia ngejek enggak ada keturunan, Allah jok keturunan namanya. Allah jok keturunan namanya. Kemudian hari ini Allah, setelah itu Rasulullah tidak sanggup lagi memimpin imam dan jadikan Abu Bakar menjadi imam di masjid. Kemudian Rasulullah wafat. Yang tersisa dari anak beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Fatimah. Namun demikian 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah juga wafat. Jadi tinggallah cucu dari Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, kemudian Ummu Kalsum,
Kemudian Umamah ini cucu dari anak beliau namanya Zainab binti Abil As. Ya. Kemudian Umamah ini dulu Sayyidah Fatimah pernah ingin dimadu oleh Ali bin Abi Thalib dengan anak Abu Jahal di masa hidup Rasulullah SAW. Namun Rasulullah sedih. Nyokiban negabung anak lo dengan anak musuh lo. Ya. Anak Rasulullah Fatimah dengan anak Abu Jahal, musuh Rasulullah. Walaupun dia sudah masuk Islam. Bukan tidak boleh. Boleh seseorang menikahi seorang yang sudah muslimah. Tapi ini perasaan seorang ayah, ya. Perasaan. Ini bukan hukum syariat, tapi hukum akhlak. Jadi makanya dalam Islam ini tidak hanya melihat syariat, tapi juga harus dipertimbangkan akhlak. Misalnya ada seorang laki-laki dia ingin menikah sirri tanpa pengetahuan istrinya. Istri yang pertama. Secara syariat tajak mak mandum tungku kehajat. Karena syarat nikah ada wali, ada saksi, ada calon pengantin. Hana kepegah syarat nikah harus persetujuan istri pertama. Itu secara hukum, secara fikih. Tapi secara akhlak ini tidak boleh. Ya, karena kita akan bertingkah tidak baik kepada istri kita. Demikian juga Rasulullah tadi. Beliau melarang untuk dinikahi oleh Ali anak dari Abu Jahal. Karena itu merasa sedih Rasulullah. Ya. Kiban nepetinggai dalam sebuah rumah dalam pemaji. 2 orang anak, 1 anak saya, 1 musuh saya. Dulu juga Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki namanya Wahsy. Yang sebelumnya dia ditugaskan membunuh Sayyidina Hamzah. Dia datang ke Rasulullah masuk Islam. Rasulullah menerima Islamnya. Tapi baiknya pudih-pudih le muka baklun, ya. Saya terima Islam kamu, tapi jangan pernah memperlihatkan lagi wajahmu di hadapan saya karena teringat masa lalu, ya. Teringat trauma Rasulullah ketika dibunuh Hamzah dengan cara yang sangat menyedihkan. Demikian juga larangan Rasulullah untuk tidak boleh menikahi oleh Ali anak dari Abu Jahal. Bukan tidak boleh secara hukum, tapi tidak boleh secara akhlak, ya, akhlak. Kemudian dari Fatimah, setelah meninggal Fatimah, sebelum meninggal Fatimah sempat berwasiat, wahai Sayyidina Ali, kalau engkau ingin menikahi wanita lain, maka nikahlah dengan keponakan saya, yaitu Umamah, anak dari Zainab. Ya, akhirnya Ali menikah dengan Umamah ini. Kemudian ada juga istri-istri yang lain dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dari Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Ummu Kalsum. Yang Ummu Kalsum ini nanti dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dari Hasan Husain ini banyak keturunan. Hasan khususnya Hasan. Hasan kemana saja beliau pergi selalu ditawari seorang istri, ya, karena ingin mendapat nasab yang mulia dari Sayyidina Hasan. Gejak kampungnya, gejak seorang istri, gejak kampungnya, gejak seorang istri. Makanya istri beliau lebih dari 4, ya, lebih dari 10 lagi. Cuma beliau ceraikan, yang disisakan tetap 4. Dari keturunan yang banyak, tapi yang hanya selamat cuma 2 orang. Yang hanya selamat cuma 2 orang. Yang pertama namanya Zaid al-Ablaj. Yang kemudian yang kedua namanya Hasan al-Muthanna. Kemudian dari Husain, dari sekian banyak anak beliau yang selamat cuma 1 orang. Yang lain meninggal, ada yang dibunuh. Ya, yaitu namanya Ali Zainal Abidin. Jadi 3 keturunan Rasulullah. Yang dari ketiga ini sekarang sudah sampai sekitar 25 juta orang. Sekarang, ya? Dari 3 tadi. Ali Zainal Abidin dari Husain, kemudian Zaid al-Ablaj dari Hasan, kemudian Hasan al-Muthanna dari Sayyidina Hasan juga. Jadi dari 3 ini sekarang sudah mencapai sekitar 25 atau 30 juta orang.
Kemudian hadirin Allah, kita kembali kepada pemakaman Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan untuk mempercepat pemakaman orang yang meninggal. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Asri'u bil janazati. Ya. Tolong kalian percepat pemakaman bil janazati. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Ya. Kalau jenazah ini orang baik, maka tindakan kita memakamkan dia secepatnya itu satu kebaikan yang kita persembahkan ke dia. Wa in yaku siwa dzalik, artinya kalau dia tidak baik, fa syarrun wada'tumuhu an riqabikum. Jadi satu kejelekan yang selayaknya kalian turunkan dari bahu kalian. Jadi kita disuruh untuk mempercepat pemakaman. Tapi sekarang kita melihat Rasulullah, beliau wafat di hari Senin di duha, sekitar jam 9 jam 10. Kemudian dimakamkan itu di malam Rabu. Ya, di malam Rabu. Jadi lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Kenapa demikian? Nah, ini kita nggak bisa kiaskan. Ya, menurut saya nggak bisa kita kiaskan. Oh, jamun Nabi kan trep dimakamkan, tapi trep. Tidak. Tapi kita mengambil ucapan Nabi menyuruh asri'u bil janazati. Bukan, walaupun suruhan ini bukan berbentuk wajib, tapi berbentuk anjuran, sangat dianjurkan untuk kita mempercepat pemakaman. Rasulullah kenapa demikian? Rasulullah ada unsur lain. Ya, ada unsur lain. Apa unsur lain? Yang pertama, setelah Rasulullah wafat, itu terjadi kegoncangan di kota Madinah. Ya, ada sebagian sahabat tidak percaya. Hana mungkin Muhammad akan meninggal. Ya, termasuk Umar bin Khattab. Man qala innahu mata lungkotaku. Ya, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, maka akan saya tebaskan dengan pedang. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada saat mendengar Rasulullah wafat terduduk beliau. Utsman bin Affan pada saat mendengar Rasulullah wafat bisu, nggak bisa bicara. Ya, bukan bisu beliau nggak bisa berjalan, Ada sahabat yang lain pada saat mendengar berita Rasulullah wafat, dia ikut meninggal. Namanya Abdullah bin Unais. Sedih sekali sehingga meninggal dunia juga pula. Ya? Begitulah kegoncangan yang terjadi di kota Madinah sampai mereka berselisih. Kemudian di sisi lain para sahabat juga bermusyawarah. Siapa yang akan menjadi pimpinan setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Dan bagaimana kita urusi mayat Rasulullah SAW? Dan di mana kita kubumikan? Ya, mereka ingin cari tahu sampai mereka nanti diberitahu. Oh, jamun Nabi pernah kepesan kalau seseorang meninggal maka kalau seorang Nabi meninggal dunia maka dikuburi di tempat dia meninggal. Jadi sampai mencari data-data semua kiban tak proses pemakaman Nabi karena berbeda dengan lain. Ya, cari data dulu. Kalau lengkap data baru dilaksanakan. Makanya keesokan harinya baru selesai untuk tajhiz mayat semua dan baru disalati. Salatnya pun tidak berjamaah, ya, walaupun rumah Nabi di samping masjid tidak dibawa ke masjid. Tapi sahabat itu masuk ke dalam rumah beberapa orang, rumah yang kecil itu, kemudian salat masing-masing. Antrian untuk giliran lain. Salat masing-masing, enggak ada imam. Ya, karena mereka memahami bahwa tidak layak ya kita imami Rasulullah SAW. Tidak layak kita imami Rasulullah SAW. Makanya mereka salat sendiri-sendiri dan itu membuat keterlambatan. Makanya akhirnya terjadilah ya keterlambatan dari pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai lebih dari
24 jam. Kalau meninggal hari Senin jam 9 jam 10, kemudian hari Selasa duha itu sudah 24 jam, ya. Kemudian malamnya, malam Rabu, bukan hari Rabu, tapi malam Rabu baru dikebumikan Rasulullah SAW. Bahkan saat itu Sayyidah Fatimah geken Mbak Anas bin Malik kiban tega urang rono, ya. Antahussu at-turab ala jasadi Rasulullah SAW. Kiban tiga orang nesubah tanah ke badan Rasulullah SAW. Begitu perasaan sedih, ya. Saat sedih yang dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu, juga para sahabat yang lain. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kota Madinah sempat bergoncang, bahkan ada sahabat Abdullah bin Unais sampai meninggal karena sedih karena meninggal Rasulullah SAW. Jadi begitulah kondisi terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.